Oke, kita lanjut ya. Stopper kubah ya, stopper kubah. Apa ya? Waktu saat mencuci ada, pas selesai nyuci nggak ada ceritanya. Saya tidak tahu ada di mana kesalahannya, tapi sebaiknya ya diselesaikan saja. Lalu ada hal yang lain, yaitu berupa ada retak di bagian apa ya? Saya bilang konektor Y ya, konektor Y atau konektor 3, saya nggak tahu ya. Konektor Y dan kawan-kawan itu hanya ini ya, maksudnya konektornya. Setelah saya lihat jenis retaknya, itu seperti retak bukan jatuh, tapi retaknya kalau saya bilang dia retak di saat saya tidak tahu atau saat saya sedang tidur, kalau saya bilang, atau perhatikan saya sudah selesai. Jadi begini, alat ini kan dipakai dalam kondisi panas ya, panas, terus kamu kan buru-buru dong. Wah, nih praktikum selanjutnya nih, kelompok selanjutnya. Nyuci lah kamu. Saya nggak tahu nyucinya pakai apa nih. Apakah pakai sunlight dengan air ngalir dan kawan-kawan, saya tidak tahu. Sehingga kamu tahu dong, ketika posisi panas dikasih air apa yang terjadi. Ya, ceritanya. Itu jadi kayak retak di dalam. Dan mungkin hampir semua peserta praktikum demikian. Ya, nah seperti lagi ada hal di dalam praktikum itu. Kenapa air sirkulasi pendingin kamu buang begitu saja? Padahal kalau kamu keluarkan itu kan airnya lumayan anget ya, ceritanya lumayan anget. Ya bisa pakai itu untuk ngebilasnya atau mencucinya. Ya lumayan kan, kamu sekalian apa itu namanya, manicure itu air panas kan ya, nggak benerin daki-daki kamu kan, luntur gitu kan ya, jadi putih kinclong gitu kan ya. Nah jadi itu juga menjadi sebuah fenomena. Ya, mungkin juga loh kenapa praktikumnya Ibu Sek buru-buru. Sekarang kita bisa bayangkan ya praktikum ini dengan kondisi ya kamu tahu lah alatnya cuma satu gitu ya. Jadi kita membuat seperti ini. Tapi dengan demikian kamu jadi belajar untuk kedepannya. Ya, ketika kamu penelitian dan kawan-kawan itu satu sisi yang lain ya saya bilang. Jadi tinggal diselesaikan saja karena yang melakukan apa ya, sehingga si konektor Y begitu kan bukan kamu saja gitu ya, kakaknya juga ikut-ikutan jadinya, dan akhirnya menjadi oh iya juga ya, panas ketemu dingin jadi begini. Nah itu dia, tinggal diselesaikan saja ya, tidak terlalu parah lah kalau saya bilang, tinggal diselesaikan saja. Oke, lalu ada lagi tuh ya, saat kesalahannya menggunakan penangas, udah selesai, buru-buru dia drain keluar ya kan ya, kamu drain. Terus baik itu praktikum yang pagi atau praktikum yang sore. Oke. Kalau yang pagi selesai, begitu di drain, saat posisinya dia suhunya, saya nggak tahu suhunya diturunkan dulu atau bagaimana, saya kurang paham. Ya ceritanya kurang paham. Saya anggap simulasinya pertama suhu water bath diturunkan. Misalnya hingga suhu 35 lah ya, 35, terus di drain ngerti ya, dikeluarkan semua isinya. Jadi kalau di bak mandi itu ada tongol di luar, di bawah, biasanya gitu, itu namanya drain. Oke, keluarkan isinya, sudah. Yang kamu lakukan setelah kamu keluarkan isinya dan kamu biarkan dia. Padahal ada panas-panas di dinding water bath yang masih tersisa ya, ceritanya masih tersisa, dan kamu biarkan, yang terjadi apa ya, tadi yang warna putih-putih di dindingnya. Gimana ceritanya kalau praktikum yang pagi mungkin seperti itu nggak lama dari kemudian datang kelompok selanjutnya, dia masukin air, mungkin nggak terlalu tersiksa lah si water bath-nya, mungkin ya 30 menit dia tersiksa, ada panas di dalam tubuh dia, di dalam water bath, sedangkan tidak ada media untuk memindahkan panas tersebut ke dalam media air. Ya, jadi secara langsung kita merusak dia, kita bilang merusak dia. Ini kebetulan ada tongolnya ya, barusan nih kelihatan nih. Nih di sini dia. Nah, gimana kalau misalkan kelompok yang terakhir, kelompok sore? Ya, kelompok sore dia nunggu 1 hari atau 12 jam lebih sampai akhirnya water bath itu dingin karena udara sekitar. Secara nggak langsung dia merusak dirinya berapa lama tuh ya. Oke.
Atau dia berhari-hari nggak ketemu sama praktikan dan ya udah, gue sehat karena mohon maaf, saya sehat karena kondisi sekitar, oke. Tapi di dalamnya rusak. Flek tadi kita bilang ada bekas-bekas seperti itulah kita bilang. Pertanyaan saya adalah, ketika kamu menurunkan suhunya menjadi 35, itu bagus, maksudnya kamu memberikan kepada kelompok lain untuk belajar bagaimana menaikkan suhu dan kawan-kawan. Oke. Di sisi yang lain, itu buat kelompok yang lain jadi nambah waktu untuk naikin si suhu di water bath. Ya, silakan lah ya saya bilang. Tapi yang saya rasa adalah saat itu water bath-nya yang kasihan. Gara-gara kamu, dianya mengalami beberapa perlakuan. Ya, kepanasan lah saya bilang ya. Ceritanya seperti itu. Dan ketika kita meninggalkan dia begitu saja, ya itu saya sorenya ngeliat, lah kok begini ya saya bilang. Jadi karena kita cuman fokus, oh ya saya praktikum, tadadadad, bye. Nah itu dia. Yang penting saya praktikum selesai nih. Nah itu yang di water baths ya ceritanya. Dan sama dengan si set distilasi tersebut ya. Jadi apa ya saya bilang, ada beberapa hal yang kita itu tidak ada di prosedur, tidak ada di prosedur laporan bab 1, bab 2, bab 3, tidak ada. Nah, itulah sensasi yang di dalam praktikum. Beda dengan ceritanya, cuma nonton video, apa sih? Nah, saat membuat video ini di tahun 2019, itu kan beberapa orang yang berminat ya datang, dan ya dengan protokol, mungkin dia yang lebih paham di lapangan seperti apa, karena ada beberapa penjelasan di saya. Tapi buat beberapa yang tidak datang, ya hanya menonton video, ya paling, ya elah video ini saja. Padahal ya itulah ya perbedaannya ketika kita luring nggak luring ya saya bilang. Makanya ketika kemarin dari 6 personel yang datang hanya 1, saya bilang, apa kabarnya ini 1 orang bisa menyelesaikan nggak dengan 6 orang tersebut. Nah dibandingkan bahasa saya konyol ya, menjelaskan ke 1 orang, ternyata nanti dia ngejelasin ke 5 orangnya tidak paham, ya sudahlah kita Zoom meeting saja. Yang saya harapkan ini ada rekamannya, bisa ditelaah, kalau ada yang kurang silakan bertanya di saat ini juga. Itu ya, maksudnya lebih pendekatan itu saja lebih baik saya bilang. Jadi saya tidak ingin kamu ada di zona yang apa ya, dilematis lah kalau saya bilang. Oke, ini yang untuk penangas. Ada lagi nggak Mbak Vivi yang kesalahan yang lain? Oh iya Bu, kita waktu di rangkaiannya si klep yang warna hijaunya itu kayaknya longgar, jadi copot mulu. Oke, apa jangan-jangan klep itu, jadi jangan-jangan klep ini kan ada banyak ya? Ya. Iya Bu. Apakah klep ini harusnya di posisi sana gitu loh, ntar ya. Mana ini? Oke, ini ya, klep ini kan ada 3 ya. Apakah klep ini ketiganya tuh bentuknya sama, ukurannya sama? Coba diperhatikan lagi. Jangan-jangan yang harusnya klep ini ada di sini, ini di sini, kayak puzzle lah kita bilang. Nah, ketika itu kurang krek-krek ya, apakah itu ada rongga udara dan kawan-kawan? Ketika ada rongga udara, ya misalkan di sini tidak terlalu kencang ya kita bilang, berarti besok saya harus menyiapkan vaselin. Ngerti vaselin nggak? Bukan vaselin buat yang di hand body ya, lain ya. Vaselin itu akan mengeratkan antar sambungan ceritanya ya. Itu kalau di praktikum biologi pakainya vaselin biasanya kalau untuk mengukur CO2 atau oksigen yang dihirup di dalam suatu rangkaian untuk si serangga. Itu di SMA. Jadi kita keratkan dengan vaselin dengan harapan itu tidak ada rongga dan mau melihat berapa kadar oksigen yang ada di dalam dan berapa lama si serangga bisa hidup. Nah, itu dulu ya maksudnya. Jadi next berarti butuh vaselin di sini. Nah, tapi waktu melakukan ini kan ada berapa pasang nih ya ceritanya. Pada akhirnya Mbak Vivi kerasa nggak kreknya itu kayak ya udah dia tidak ada rongga udara, tidak ada keraguan sama Mbak Vivi kan, ini kan bisa tahu tuh karena ini ya, maksudnya lebih menjiwai ya kalau bahasa saya mungkin ya. Gimana Mbak Vivi? Pada akhirnya gimana? Ya Bu, dari asumsi kelompok kita ya klepnya itu salah penempatan atau memang ukurannya berbeda-beda. Cuma kita coba-coba beberapa emang nggak
ngengkrek gitu, Bung. Oke. Apakah ada giginya yang hilang? Kurang tahu juga, Bu. Nah, ini dia. Kan yang ngejepit dia giginya, ngerti giginya ya? Itu ada gear ya, kalau saya bilang gearnya ya. Apakah ada yang potong? Berarti saya harus cek lagi di lapangan. Apakah gearnya ada, giginya ada yang patah? Berarti kalau ada yang patah harus beli lagi. Itu dia. Memang waktu saat kita mau praktikum itu ada lembar peminjaman alat ya. Baik dia sebelum dan setelah digunakan. Pada nyontek semua tuh. Ini alatnya apa? Kenapa sih? Susah banget ngapalin alatnya. Nah, pertanyaan saya waktu kamu praktikum, kamu cuma bawa diri kamu, kagak bawa coret-coretan kagak bawa apa gitu, yang sehingga ketika kamu mau nulis udah tahu nih alatnya apa. Karena kenapa saya bilang gitu? Saat saya lagi ngoreksi, permisi Bu, mau pinjam dulu kertas kelompok sebelumnya. Buat apa? Saya bilang, ya mau tahu alat ini namanya apa. Lah, berarti waktu laporan pendahuluan dia tidak tahu apa alat yang mau dipakai. Atau di saat praktikum yang saya jelaskan ini, video ini, dia tidak tahu yang saya sampaikan apa, alatnya apa. Kalau kamu menyontek tulisan kawan kamu, ya mohon maaf ya, kamu tidak akan mengimajinasikan ini alat yang mana. Misalnya kamu nulis stopper kobah, nggak tahu nggak yang mana stopper kobahnya. Oh ini dia, apa misalnya stop tip, satu set, yang mana ya? Nah mungkin itu ya yang saya lihat di lapangan. Jadi ketika kita mau pinjam alat barang bahan itu ya, kamu cukup melihat di depan saja, ini alat apa, ini apa, ini apa, dan ini apa. Itu dia yang saya temui ya. Sehingga ketika kamu mau melihat barang-barang yang lain, kamu tulis baik, nggak taunya stopper kobanya hilang. Tapi tertulis di peminjaman alat baik. Nah, itu dia. Praktikum itu butuh kejujuran. Ya, butuh pelaporan yang baik dan benar juga. Nah, jadi apa ya saya bilang kamu bisa, kamu lihat nih di waterbuds ada nggak flek-flek yang kayak kita bekas pakai kepanasan? Ini tidak ada ya ceritanya. Oke, jadi itu dibutuhkan ya dalam praktikum ya. Jadi bisa tahu alat ini rusak di mana, ini di mana, segala macam. Bukan untuk dimarahi, bukan, bertanggung jawab saja, karena memang praktikum itu dituntut oleh kejujuran dan tanggung jawab. Meskipun yang rusak hanya pipet tetes yang harganya mungkin 1.000 perak ya, ceritanya ujungnya patah itu kan sudah lain kinerja dia ya, saya bilang. Oke, jadi saya harus cek ya ceritanya giginya apa, ada yang patah segala macam. Kenapa dia tidak krek ya, ibarat kata. Masa sih seperti itu? Nah itu yang mungkin Mbak Vivi harus cek ya ceritanya. Oke, ada lagi nggak Mbak setelah itu Mbak? Kalau dari kelompok kami cuma itu aja Bu masalahnya. Oke, baik, udah Mbak Vivi udah ngejelasin. Ada yang kurang nggak saya? Apa ada butuh tambahan nggak Vivi? Ada pertanyaan nggak selama praktikum? Apa yang salah atau apa gitu? Saya bisa jawab maksudnya. Ya boleh dengan kelompok yang lain ya menyampaikan. Karena kan ini ya secara nggak langsung saya mengevaluasi dari atas sampai bawah. Nah inilah momen kamu bertanya. Ya jangan sampai pas nulis. Karena nanti evaluasinya adalah laporan dan video. Video ini akan menjadi rangkaian keseluruhan kamu. Ya, dari awal hingga akhir, kekurangan kamu apa, yang harus dilakukan apa, itu dia. Ya, ceritanya harus kamu lakukan apa sekarang. Setiap anak beda. Dan ada yang melakukan kesalahan, misalnya perangkaian alat salah. Nah, kamu bisa balik ke lab, melakukan video singkat terhadap alat yang kamu gunakan. Jadi kamu bisa ngasih tahu ke orang, saya tuh salah kemarin di sini harusnya begini. Ya. Dan nanti kalau alat boleh dilihat tapi bukan untuk running dari awal ya ceritanya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut ke bagian saat mengambil data. Ya, ini kan praktikum ya. Berarti ini
pengambilan data pengamatan. Ini kan pada Armstrong semua ya, pada apa sih namanya? Sebentar. Ini kayaknya waktunya belum sampai ke bagian akhir ya, mungkin dilanjut. Hari apa nih Mas Will, dan mau dilanjut hari apa? Karena kan yang di kadar air belum kelar ya. Ini juga mungkin nggak kelar, kayaknya kita 5.30 kita selesaikan ya, maksudnya dilanjut nanti di hari apa, silakan ya didiskusikan ya. Nanti ini tayangan muncul ya di video. Oke, ini ya prosedurnya udah dikasih tahu. Aduh, loh kok kesini? Oke, ini dia. Sebelumnya saya nanya dulu ya, ada beberapa tayangan di video itu yang ternyata bisa kamu pelajari. Itu distilasi, bisa pakai program ProSim dan kawan-kawan ya. Semoga apa yang ditayangkan di YouTube DCU ya silakan ya mau ditonton, karena kebutuhannya kan di kamu. Saya berusaha untuk memenuhi ketiga angkatan lah ya, apalagi kalau besok ada 4 angkatan ya, berarti akan 4 jenis. Ya kalau misalnya semua saya di setiap angkatan saya ngajar, berarti akan ada 4 jenis video yang berusaha untuk tiap tahun itu update ya, maksudnya ya untuk menambah-nambah materi. Oke, dengan melihat seperti ini ya, kamu sudah lihat ini ada kurva distilasi yang bawa volume. Ya kalau ini dia bilang drop atau tetes. Tapi saya sudah bilang posisikan, kita tidak mungkin menghitung dengan tetes. Kenapa? Saya nanya dulu ya, siapa ya nanya ya. Aditya datang ya praktikum nggak waktu distilasi? Datang Ibu. Datang, oke. Waktu itu ngelihatnya tetesan ya Mbak Tia ya? Iya, tapi di kelompok saya nggak tetes. Bu. Oh, nggak netes. Oke, kelompok yang lain siapa yang ngelihat tetesan? Siapa di sini yang hadir di pertemuan online ini yang ngelihat ada tetesannya? Kayaknya mukjizat banget ya ngeliat tetesan di distilasi gitu. Ya ampun, berhasil praktikum saya gitu kan ya. Padahal itu adalah sebuah permulaan yang belum tentu berhasil. Oke, siapa di sini yang ngelihat? Tadi kan udah ada Mbak Vivi, ada Mas Wirdan, siapa lagi yang mau jadi sampel aktor saya atau aktris saya hari ini? Kamu nanti di video nggak ada kok, nggak ada wajah kamu, tenang aja ya. Ini yang muncul cuma muka saya doang kok nanti ya. Oke, siapa? Agar ini diskusinya lebih lengkap. Ayo, siapa? Ibu kelompok saya, Bu. Ya, siapa? Salma, Bu. Mbak Salma, kemarin datang waktu praktikum? Iya, Bu, datang. Datang. Melihat tetesan pertama berarti? Iya, Bu. Oke, di suhu berapa dia, Mbak? Di suhu 84 derajat Celcius, Bu. 84 derajat Celcius. Oke, waktu ngelihat pertama kali tetesan, gimana caranya? Enggak, sorry ya. Gimana rasanya, Mbak? Seneng, Bu. Seneng banget ya, kayak lebaran ya. Nungguin soalnya. Aha, padahal setelah itu gagal ya. Iya, Bu. Oke, saya nanya dulu. Setelah ngeliat tetes itu, apa yang kamu lakukan waktu ngambil data? Dicatat suhunya sama tetesannya, Bu. Kayak dihitung gitu.
Saya mau nanya, seberapa tajam mata kamu melihat tetesan? Ya saya nanya ya, kalau tajam berarti kan ngebedain antara cowok ganteng gak ganteng kan tajam dia. Tetesan kecil aja kelihatan gitu maksudnya ya. Ya kan kita harus ngebawa ke dunia milenial ya. Saya kalau misalnya bahasannya tentang lebih tinggi di usia kamu kan kamu nggak ngerti. Jadi saya masuk ke dunia kamu. Oke Mbak, gimana ceritanya kamu bisa melihat bahwa itu tetesan? Ditungguin gitu Bu tetesannya. Jadi ada yang nyatet waktu sama nulis gitu. Buat cowok-cowok yang masih jomblo, Mbak Salwa ini setia menunggu tetesan, apalagi kamu loh kalau bahasanya ya. Setia banget dia nungguin tetesannya ya. Dan dia sudah mengatur kawan-kawannya. Pertanyaan saya Mbak, bagaimana kamu bisa memastikan bahwa tidak terlewatkan satu tetesan pun? Bagaimana bisa melihat itu? Nggak tahu Bu, kayaknya ada yang kelewat deh Bu. Iya dia. Kenapa? Ngedip aja itu saya tidak tahu Mbak kapan. Ya, ceritanya ya. Misalkan gini ya Mbak, contohnya ya. Mbak kalau ke kampus naik apa? Motor apa angkot apa diantar? Naik motor Bu. Naik motor. Berarti fokus ya di jalanan ya Mbak ya? Iya. Fokus sampai tidak melihat lagi yang tadi orang di depan ada di belakang kamu atau sudah pergi kemana saya juga tidak tahu, ya kan? Ceritanya benar. Seperti itu juga kita melihat tetesan Mbak. Saya kadang ngerasa ya, kayaknya dia tadi tuh di belakang saya loh, kok udah di depan ya gitu ya. Atau ada lagi kendaraan di depan yang mungkin motor warna-warnanya sama, saya tidak melihat platnya. Kok dia ada di sini ya? Saya tidak memperhatikan bajunya segala macam ya, itu dia. Nah, itu dia Mbak, pengambilan tetesan itu bisa dikatakan kurang oke. Ya ceritanya. Nah, di sini dia bilang dropnya, ya tulisannya ya Mbak, distillate volume in milliliter or drops. Ketika kamu melihat ada or, lebih baik yang mana? Nah, ya, lebih baik yang mana? Jadi semua teman-teman pada pilih tetesan. Oke, saya oke lah tetesan. Tapi ketika melihat tetesan, yakinkan dulu kamu tidak melewatkan satu tetesan pun. Masa iya kamu gak ngedip-ngedip loh? Ya, liatin dia gimana? Nggak mungkin lah. Kita nungguin orang juga lama-lama ketiduran, Mbak. Ya, apalagi nunggu cowok ganteng lewat, kita juga pasti, aduh, kayaknya saya harusnya nerima dia aja deh ya, daripada nggak ada yang lain. Ya, gitu ya Tia ya. Dibandingkan gak ada yang lain ya udahlah, atau ya setia saja dengan jomblo, satu saat dia akan datang sesuai dengan doa saya ya, masing-masing ya saya bilang. Tapi kan butuh keyakinannya, apakah yang kita lakukan selama praktikum ini oke nggak oke, itu dia. Tapi saya lihat ada beberapa pengambilan data ketika dia tetesan, ada beberapa hal yang salah juga kaprahnya. Kenapa? Misalkan saya buat di sini pakai tabel. Ya, pakai tabel. Oke, kita pakai sini waktu ya ceritanya. Sorry, tetesan. Oke. Jadi saat tetesan, terus di sini adalah suhu. Oke. Saat dia tetesan pertama, suhunya 84. Tetesan kedua 84. Terus tetesan ketiga suhunya mungkin 85. Ya, ceritanya. Terus dan kawan-kawan seperti ini. 87. Kamu bisa lihat dong kurvanya seperti apa. Lurus nanti ceritanya. Ya, karena 1 2 3 di bagian bawah ya ceritanya, bagian bawah. Ya. Oke, saya tulis tetesan. Kelihatan ya Excel ya? Tetesan, terus ini adalah suhu. Saya bilang 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti bukan tetesan ya, tetesan ke ya ceritanya.
suhunya 84, misalnya 85, 86, 87, 88. Saya mau tanya, Mbak Salma, ketika Anda menuliskan suhu itu yang kamu lihat yang gimana sih, Mbak? Sesuai yang di termometer itu, Bu. Oke, nggak salah berarti. Saat menaruh termometer, termometernya posisinya gimana, Mbak? Berdiri gitu di apa? Dimasukin ke itu kan. Nyentuh dinding nggak? Nyentuh dinding si labunya nggak? Kayaknya enggak deh, Bu. Bagus. Kalau kamu nyentuh dinding nanti akan berbeda lagi. Oke, sudah ya. Oke, ini udah dapet. Kita coba buat kurvanya ya. Saya anggap ini data Mbak ya, ceritanya ya. Mana ini dia? Saya buat seperti ini. Nah, kurvanya begini Mbak, lurus dia Mbak. Ya, kita anggap lah ya, ceritanya seperti itu. Kurang lebihnya lurus lah saya bilang. Tetesan 1, tetesan 2, tetesan 3 ceritanya. Atau ini saya ubah, ini 84, terus ini juga 84 misalnya ya. 85 ya bentuknya ya, jadi karena kurang banyak datanya ya kita bilang. Nah seperti ini. Oke, terus masuk ke sini adalah cuman di saat itu kamu sampai kapan nih ceritanya mau selesainya? Ternyata waktunya habis, sampailah ke hanya dropletnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, orang bodoh ya ceritanya ya. Tinggal tarik saja ini. Anggaplah, Mbak berapa tetes dapat Mbak? Mbak Salma, dapat berapa tetes kemarin? 48 deh, Bu. 48. Oke, kita ngolah data kamu ya. 48. Kamu lagi buka data kamu nggak? Suhu-suhunya. Iya, Bu, lagi. Oke, suhu yang pertama berapa, Mbak? Suhu yang pertama 84 derajat Celcius, Bu. Oke, sebentar. Suhu yang pertama 84, terus suhu kedua, tetesan kedua? Sama, Bu, 84. 84, terus? 84 derajat Celcius sampai ke tetesan 6, Bu. Tetesan 6. Oke, terus? Suhu berapa lagi suhunya? Habis 84? Tetesan 7. 7? Tetesan 7 sama 8 suhunya 84,5 derajat Celcius. Oke, terus? Selebihnya sampai tetesan ke 48, 85 derajat Celcius, Bu. Semuanya? Iya. Oke, berarti ini kita Oke, kalau kita mau buat add thread line, tapi thread line-nya bentuknya logaritmik, eksponensial, polinomial. Oh, nggak bisa. Oke, ini saja bentukannya. Jadi kalau dikasih garis nggak ini ya, nggak bagus. Saya bilang kenapa? Saya kan tidak tahu dia polanya harus seperti apa. Ini bentukannya seperti ini. Nah sekarang 48 tetes ini berapa mili Mbak? Mbak Salma? Kemarin 2,40 mili, Bu. 2,4 mili pada akhirnya. Jauh banget ya. Etanolnya yang masuk berapa, Mbak?
Kira-kira aja lah kalau kamu kemarin nggak adil itu. Volumenya, Bu. Pertama, kamu berapa sih sampelnya? 300 Aquades ditambah berapa? 150 150 mili etanol. Oke. Terus nyatanya kamu masukin berapa? 150 Aquades sama 75 mili etanol. Tambah 75 mili etanol. Oke. Berarti etanolnya banyak banget hilang ya, Mbak ya? 2,4 yang dapet. Ininya 75. Berapa persen tuh? 2,4, ini 75. Jadi ini dibagi ini ya. Cuman 3,2%, Mbak. Yang kamu kerjakan, kamu dapat. Ceritanya ya, maksudnya ya. Ya, saya tidak tahu apakah proses ini berlangsung seperti apa. Kurvanya seperti ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, kalau ini kan kurvanya dia kamu mesti pakai ngelir pakai tangan ya ininya ya untuk manjangin gininya ya, seret gini. Nah, kalau mau lihat ininya ya, ininya yang dibuat panjang incrementnya. Jadi bisa kelihatan kurvanya smooth atau harus pakai aplikasi yang lain biar kurvanya manis ya kita lihat tampilannya. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah ketika mau pakai droplet dan kawan-kawan, nanti kan pada akhirnya kita mau pakai simulasi dan kawan-kawan, maka droplet ini nggak masuk, masuknya ke mili. Nah, pertanyaan saya, tetesan dengan mili itu berbeda. Ya, apakah satu tetes itu, ada istilah 1 mili itu 20 tetes ya? Ada istilah ceritanya ya, 20 tetes, ada istilah yang mengatakan ini waktu saya SMA ya ceritanya. Oke, sekarang itu 2,4 ya, berarti 2,4 mili berarti 2,4 dikalikan 20, 48. Sebentar. Kalau kamu punya 48 tetes, berarti 48 dibagi 20, 2,4 mili. Ini benar ngukur pakai volume apa enggak, Mbak? Atau kamu kalibrasi? Itu, Bu, kan searching di Google yang satu tetes itu 0,05 mili.